alam semesta ini adalah milik Allah. Karena kita selalu bersyukur ya kepada Allah. Apapun yang Allah berikan mungkin jadi bagian rahmat dan nikmat kepada kita. Kita harus menilai sesuatu yang positif. Husnuzan. Tidak ada sesuatu yang su'uzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mari sambil kita iktikaf, sambil tibanya waktu Isya, kita saling berbagi kembali melanjutkan bahasan kajian kita apa yang sudah kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 125. Maka barang siapa فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, akan diberikan, dibuka dada hatinya kepada Islam, pada petunjuk Islam. Islam, sebagaimana kita ketahui, adalah al-mustama' al-islami huwa alladhi yattakhizul manhaj al-islami kullih minhajan li hayatihi kullih. Islam ini sebuah manhaj, sebuah aturan. Dan ini menjadi sebuah acuan, aturan hidup bagi umat Islam, masyarakat Islam seluruhnya. Baik dalam aspek kehidupan individual, personal, kita sendiri di rumah tangga ya, tapi juga secara luas, minhajan li hayatih kul, menjadi aturan tata tertib kehidupan seluruhnya dalam semua aspek kehidupan. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Allah memberikan aturan itu kepada kita sekalian. Wa yahkumul Islam kul, prinsip-prinsip hukum berpegang teguh pada hukum Islam, pada syariat, aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Fi hayati kulliha, dalam semua aspek kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada sesuatu yang memberikan rasa tidak puas dalam kita mengarungi hidup ini
Karena Allah sudah memberikan semua itu sangat sempurna dan detail ya. Sehingga kita bisa menempuh, mengarungi kehidupan ini. Allah tidak tunduk kepada siapapun, kemutlakan Allah. Ini dalam bahasan beberapa kali yang lalu kita jelaskan, kita ini fakir, Allah kaya. Kita butuh kepada Allah, tapi Allah tentu tidak butuh kepada kita. Allah tidak tunduk kepada siapapun. Imam Al-Ghazali mengatakan, tidaklah akan terjadi pada alam nyata dan gaib, sedikit atau banyak, manfaat mudarat, untung rugi, taat maksiat, kecuali dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini ada rukun iman, qada dan qadar, yang baik, yang tidak baik, ya. Semua yang kita alami ini ya, kita tidak ada perasaan pesimis, putus asa, tapi selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita putus asa. Ajal, rezeki, pekerjaan, kebahagiaan, hidup yang tidak bahagia, sengsara. Ini semua kita dalam penilaian husnuzan. Enggak ada sesuatu yang kita su'zan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Jami' Al-Bayan disebutkan, wallahu alladzi lahul uluhiyah fis sama' ma'budun wa fil ardi ma'bud la syai'un siwahu taslahu ibad. Allah baginya memiliki sifat uluhiyah, keesaan. Lau kana alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada Allah, ada Tuhan, dua Tuhan, ada di langit, ada di bumi. Itu kan langit bumi ini la fasadata, keduanya itu akan cepat rusak. Karena berbeda, ya. Makanya pengendalian ini pada satu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul uluhiyah, dialah yang memiliki sifat keesaan, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya. Tidak ada. Semua kita merasa sesuatu yang ya merasa puas ya, apa yang kita rasakan hari ini. Fis ma'bud, di langit menyembah Allah. Wa fil ardi ma'bud, di bumi juga menyembah Allah. La syai'un siwahu, tidak ada sesuatu selainnya. Itulah yang memberikan kemaslahatan kepada hambanya di bumi ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada sesuatu yang membuat perasaan kita gundah. Apapun yang hari ini kita terima, ya, atau Allah uji kepada kita, atau Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita,
tidak membuat kita jadi gelisah. Tak boleh larut dalam kegelisahan, kegagalan. Tak boleh kita merasakan sesuatu putus asa, tapi terus kita berusaha mencari ikhtiar, berdoa. Tidak ada gelisah, tidak ada kesedihan. Kalau ada sesuatu yang gagal, kita evaluasi. Ada sesuatu yang belum kita peroleh, kita berikhtiar dan kita evaluasi. Karena doa dalam hadis Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah, dari kegelisahan, ham, al-wahmu, hammu, kesedihan, kesedihan. Kenapa gelisah? Kenapa sedih? Karena semua Allah yang atur, ya. Allah yang awasi, Allah yang memberikan, dan Allah yang menghindari dari kita sekalian. Virus, ini hujan, ya. Malah ada yang kebanjiran, masuk air, ya, harus pindah barang-barang dan sebagainya. Ya. Tidak perlu gelisah, tidak perlu sedih. Perlu kita sedih. Harus menghilangkan rasa pengecut dan bakhil. Membangun sifat suportif, optimis, berani, berjuang, berjihad, bertanggung jawab, tidak pelit. Apa yang bisa kita berbagi, ya, untuk kontribusi. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya. Kenapa tidak bersemangat? Kenapa malas? Ya. Kita berlindung. Kita berdoa kepada Allah. Jangan malas. Jangan tidak bersemangat. Termasuk dalam mencari nafkah, untuk keluarga, anak, dalam beribadah, ya, dan sebagainya. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dari rasa pengecut, bakhil. Kenapa kita rasa takut, ya, was-was kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita harus berani. Apa kita harus bakhil, ya, kikir? Kenapa harus kikir? Sebagainya. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat bagaimana semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah, pengorbanan bukan hanya sekedar harta, tapi pengorbanan anaknya sendiri, ya, siap dikorbankan. Ini kita lihat nilai yang sangat tinggi sekali ini. Ini memberikan sebuah wujud nyata, nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terletak pada hewan yang disembelih, ya. Tidak. Bukan pada daging hewan itu. Bukan pada darahnya. Tidak. Tapi pada sebuah nilai ketakwaan yang dipasrahkan. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Begitu indah Allah memberikan kepada kita sekalian. La yanalallah. Allah tidak akan sampai kepada Allah, dan Allah tidak butuh dagingnya ya, dari hewan disembelih ya. Kita sembelih hewan kurban ya. Allah tidak butuh dagingnya, dan tidak akan sampai kepada Allah daging itu. Allah tidak butuh darah, dan darah itu tidak sampai kepada Allah. Wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah, yang diharapkan oleh Allah sampai kepada adalah takwa, nilai takwa. Inilah kualitas sebuah niat ketulusan ya. Itulah hakikat ya, daripada sebuah pelaksanaan daripada ibadah kurban yang kita lakukan ya. Nilai ketakwaannya ya. Maka di sini keikhlasan, ketulusan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, tentu innamal a'malu binniyat ya. Soal umuri bimaqasidiha. Jadi semua perbuatan amaliyah kita tentu akan dinilai, akan berhasil, akan sukses, akan tercapai sebuah gaya hasil, husulnya. Kalau memang punya nilai keikhlasan, ketakwaan dari kita yang melakukannya. Makanya setiap pengorbanan, semangat pengorbanan itu harus kita rawat. Kita rawat supaya kita selalu bersemangat dalam menjalankannya. Tidak tadi ajzu wal kasal lemah semangat. Kita rawat, kita semangati diri kita. Allah sudah memberikan berbagai rahmat kepada kita sekalian yang tidak bisa dinilai dengan nominal, dihitung dengan angka, nggak bisa. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tidak sanggup ya, tidak sanggup menjumlahkannya. Itu banyaknya anugerah Allah kepada kita sekalian. Maka merawat semangat pengorbanan ini 4 cara katanya. Pertama, wajhun munbasit. Wajhun munbasit. Dengan wajah yang selalu ceria seri, semangat ya. Ada sesuatu yang membuat kita ya gagal dan sebagainya, tapi selalu kita bersemangat ya. Dan wajah yang berseri ya kita rawat. Kalau memang semangat wajah yang berseri, tentu hati kita selalu bersih, senang ya. Senang kita hadir sekalipun hujan. Allah berikan kita melangkahkan kaki juga ke masjid, ke rumah Allah. Gak ada sesuatu yang menghalangi menghalangi kita. Oh, nggak ada pakai payung, jalan kaki. Oh, nggak bisa ada kendaraan. Allah berikan itu, roda 4. Ya, nikmat kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kurban nanti yang kita sembelih hari ini, kita korbankan kan jadi kendaraan nanti. Panah syuruh yaumal qiyamati wafda, kan nanti akan dikumpulkan bersaf-saf, berbondong-bondong di hari kiamat dengan kita berkendaraan. Ada mufasir yang mengatakan itulah kendaraan yang pernah kita berikan hewan kurban ya, kita hidup di dunia dulu sebagainya. Jadi kita selalu wajhun membasit
senang bersedekah, senang dan merasa iba. Kalau kita berhadapan orang fakir dan miskin, kita merasa senang iba, anak yatim. Jangan kita jauh pergi dari sini. Tidak seperti itu. Kita merasa iba, merasa senang. Senang kita keluarkan sedikit uang dalam kantong, ada kelebihan, tak kasih. Dan belum makan, ada orang fakir, orang miskin, kita lihat belum makan, ini beli makanan, sebagai wajah yang berseri. Senyum, tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu jadi sedekah. Oh, enggak ada uang hari ini, enggak ada sesuatu yang diberi sedekah, tapi senyum kita bisa jadi sedekah. Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu jadi sedekah. Basit. Enggak ada sesuatu kecurigaan antara satu dengan yang lain. Disinilah Islam memberikan sebuah semangat kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Ukhuwah. Hidup dalam sebuah kehidupan yang sangat baik di antara kita satu dengan yang lain. Inilah masyarakat Islam. Jadi kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, syariatnya, hukumnya, aturannya, wayan talibu indahu halulan limushkilati, kita akan ada sebuah solusi. Kita mencari jalan keluar dari semua persoalan hidup ini. Persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan di dalam keluarga dan sebagainya. Kalau kita memang prinsip kita berpegang teguh pada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi jalan terbaik kepada kita lewat syariatnya ini, lewat aturan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisanun afif, bersih. Lidah yang bersih dan terjaga. Bicaranya jujur, lemah lembut, sopan, santun. Ucapannya menyejukkan. Lisanun afif. Lisanun sadiq. Ucapan yang benar, tidak berdusta. Kalau kita melakukan sesuatu, mengatakan, mungkin kita juga melakukan itu. Seperti itu. Senang kan kalau suara kita lembut, tidak kasar. Lidah yang terpelihara, tidak kelewatan dosis menguber segala informasi. Padahal kadang informasi itu keliru dan salah. Sebagainya. Kita jujur. Kemudian yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi dan menolong orang lain. Suka ringan tangan menolong orang lain. Merasa berbagi, berbagi. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita saling berbagi, tidak menyembunyikan. Kalau kita ada, Bapak Ibu sekalian, ada simpanan emas, ada simpanan uang, tentu semua itu kan yang tahu kita sendiri dan Allah.
kita menghitung, kita berbagi, menghitung zakatnya, ya, bersedekah, sebagainya. Ya, kalau hari ini suruh diajak kita berbagi, berkurban, ya, kita juga tidak merasa berat. Ya. Kalaupun kita tidak berkurban, ya tidak mengatakan itu sesuatu yang tidak baik. Insya Allah, ya, tidak tahun ini, tahun depan, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Yadun mu'tiyah, kita senang memberi, berbagi. Ya. Nanti kan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana sering kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu kata Allah, ditutup, dikunci. Nakhtim, khatam, dikhatam. Ya mulut, ya ditutup, dikunci mulut kita ini. Ya. Wa tukallimuna aydihim. Tapi tangan-tangan itu berbicara, bisa berbicara. Kalau hari ini kita suka memberi tangan kita di atas, ya, bukan tangan di bawah, suka memberi, senang kalau memberi, ya. Nanti kan tangan itu berbicara. Wa tukallimuna aydihim, nanti di hadapan Allah di akhirat itu tangan yang berbicara, bukan lagi mulut. Karena Bapak Ibu sekalian, dunia, akhirat itu kebalikan dari dunia. Sini mulut kita lantang berbicara, tapi di sana terkunci dia. Ya, secara otomatis kunci oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ngomong lagi. Ya. Tapi yang berbicara ini tangan. Seolah-olah kita tidak merasa yakin, ya. Tapi secara qat'i Al-Quran menjelaskan yang berbicara di tangan. Dia memberi, dia mencuri, dia mengambil milik orang, dia suka membantu. Nanti tanganilah yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sementara kaki, Bapak Ibu sekalian, itu jadi saksi, menyaksikan apa yang selama ini dilakukan di dunia. Kakinya jalan ke masjid, ke tempat yang baik, yang ma'ruf, ya. Maka kan Rasulullah disuruh perbanyak wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah kakimu itu ke tempat sujud, ke masjid. Bukan ke tempat-tempat judi, ya. Ke tempat yang haram, ke tempat-tempat maksiat, tidak. Tapi nanti kaki itu kan jadi saksi, ya. Jadi saksi semua. Subhanallah. Hari ini nggak apa-apa, ya. Biarlah Bapak Ibu sekalian lelah hari ini, tapi nanti akan jadi sebuah manfaat di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang, suka memberi maaf, suka meminta maaf kepada orang lain, ya. Qalbun rahim, yang penuh kasih sayang. Ya, saya kira sebuah nilai yang ditawarkan kepada kita, bagaimana kita dalam mewujudkan sebuah pengorbanan berbasis syar'i, ya, ketakwaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita tidak merasa sedih, ya, dalam semua aspek kehidupan ini, ya.
kita selalu merasa bahwa Allah bersama kita, bersama kita. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengatakan, kurban, penyembelihan, sifat atau karakter hewaniah manusia. Jadi saya kira bagaimana kita dalam simbolis ya, filosofis penyembelihan hewan kurban pada dasarnya adalah kita penyembelihan menyembelih sifat-sifat atau karakter hewaniah yang dimiliki oleh manusia itu. Kasar, tamak, rakus, ya, ujub, sombong, ya. Bukan pada nilai seekor kambingnya, seekor sapinya, tapi di situ ada nilai lain di dalam kita memupus, melenyapkan sifat-sifat kerakusan, kesombongan, ketamakan dari manusia itu sendiri. Maka lebih penting mengorbankan hawa nafsu manusia. Hawa nafsu kebinatangan yang membelenggu pada diri manusia. Serakah, kikir, egoisme, anania, dan sebagainya. Saya kira seperti itu, ke sana. Pada intinya seperti itu. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam nilai kurban itu ada nilai aspek tauhidiyah. Tauhid di situ. Nggak mungkin kan? Kalau seorang yang normal waras, dia akan menyembelih anaknya seperti Ibrahim Khalilullah. Kalau orang-orang yang tidak mungkin ya mengorbankan anaknya. Di sini ada nilai yang sangat tinggi, nilai tauhid, keyakinan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perintah Allah, apapun halangan, apapun rintangan, ya tetap akan melakukannya. Rasa sedikit ya. Apalagi kalau kita hari ini Pak Ibu sidang jamaah sekalian, ya, yang masih COVID dan sebagainya. Dan katanya hari-hari terus ada orang meninggal apa karena COVID atau karena sakit tersendiri. Dan ini memberi sebuah fakta kepada kita bahwa kehidupan kita ini kan tidak terus tapi terbatas. Yang satu saat Allah akan mengambil kita kembali ya kepada dirinya. Inilah yang memberikan sebuah perasaan kepuasan batiniah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Allah memberikan suatu ujian, musibah, atau apa saja namanya kepada kita, tentu kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas qada dan qadarnya Allah. Sikap keluh kesah tidak akan bisa menangkal takdir itu. Tapi bagaimana? Kita harus memperkuat semangat takarrub diri kita kepada Allah. Berdoa, beribadah, selalu memohon kepada Allah. Jadi begitu yang dianjurkan, usaha kalau berobat, berobat. Kita segala sesuatu itu terjadi atas qada dan qadar Allah. Maka kita nggak ada sesuatu yang membuat kita stres dalam hidup ini. Itu memang kehendak Allah, irada Allah. Tapi kita sikapi semua itu dengan hati yang ikhlas. Semua ada hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang kedua,
musibah yang menimpa siapapun, diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, masih lebih ringan dibandingkan dengan musibah lain yang lebih besar, yang masih tersisa untuk diri kita, saudara kita, mungkin masih lebih banyak dari yang diambil dari Anda hari ini. Hari ini baru sedikit diambil. Tapi mungkin masih lebih banyak yang nanti akan diambil lagi oleh Allah dari setiap diri kita ini. Maka kita enggak usah sedikit kita beri sedekah, kurang uang, jangan. Atau kita berikan infak, atau kita berikan wakaf, tidaklah kurang Bapak Ibu. Nilai harta kita malah Allah berikan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain, nikmat Allah. Ya. Walaupun tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk non materi. Sehat, terhindar penyakit, terhindar dari bencana, musibah. Ya. Ini kan juga harta kekayaan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya. Jangan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, setiap takdir ada hikmahnya diberi oleh Allah. Yang seandainya kita ketahui, niscaya musibah bagi kita, bagi siapa saja, justru sebagai inti nikmat itu sendiri. Walaupun musibah Allah berikan, kita jangan menilai itu sebuah bencana, tapi kita nilai sebuah anugerah nikmat juga dari Allah. Ada hikmah semuanya. Semuanya ada hikmah di balik sebuah musibah. Ya. Jangan kita menilai sesuatu yang tidak baik, tapi ada hikmah yang Allah berikan itu. Ya. Apa di balik sesuatu ujian yang Allah uji kita. Kemudian setiap musibah yang menimpa orang mukmin tidak terlepas dari pahala. Sakit di rumah sakit, sakit lama menahun, ya, dia sabar, itu ada nilai pahala, ya. Ada keampunan maghfirah, ada pembersihan dosa dari Allah, peningkatan derajat, atau menolak musibah yang lebih berat. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu abqa. Ya. Hari ini berat diberi Allah, terus berdoa, Allah belum memberikan obat, belum menyembuhkan. Mungkin ada nilai lain di situ, pahala Allah berikan di situ, keampunan, asal sabar. Kalau kita sakit, ya, jangan mengeluh, ya. Tapi sabar. Semakin lama sakit, sabar. Itulah keampunan, kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengomel, ya. Kenapa terus sakit begini, nggak pernah sembuh dan sebagainya. Jangan, kita sabar. Ya. Itu ada nilai hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanawwa'ati ajnasul a'mal litanawwa'il waridatil ahwal. Katailah dalam Al-Hikam dikatakan, amal pekerjaan kita berbeda-beda, nggak sama satu dengan yang lain. Baik kualitas, kuantitas, kita berbeda-beda. Tapi yang penting bagaimana kita kuatkan niat keikhlasan kita. Dan jenisnya karena perbedaan keadaan spiritual, spirit yang kita alami juga berbeda-beda. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, dan sebagainya. Dan semua ini adalah semua kita ambil hikmah dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari terus kita tingkatkan ibadah kita,
ya termasuk nanti ya ibadah puasa sunat, termasuk nanti ada puasa Arafah, dan sebagainya ya. Sambil kita menunggu datangnya 10 Zulhijjah ibadah haji yang akan datang insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Kepada Allah kita berserah diri. Amin. Ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.